Tentukan hambatan pengganti atau hambatan total rangkaian berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh soal rangkaian hambatan, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, serta rangkaian gabungan antara seri dan paralel. Tanpa berlama-lama, kita langsung menuju ke contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah gambar dari rangkaian yang dimana ada 3 hambatannya disusun secara seri. Jadi ada hambatan 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. Yang 2 ohm kita misalkan sebagai R1, R2, dan R3 untuk 4 ohm. Maka besar tegangan listrik pada resistor 4 ohm adalah, jadi yang akan dicari adalah nilai dari tegangan untuk hambatan 4 ohm. Kita langsung masuk ke pembahasan. Diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm. V total atau tegangan sumber pada rangkaian adalah 18 volt. Ditanyakan yaitu V3. Itu tegangan pada R3 atau tegangan pada resistor 4 ohm. Penyelesaian rumus yang kita gunakan adalah V3 sama dengan I3 kali R3. Karena rangkaiannya disusun secara seri, maka arus total yang mengalir pada rangkaian itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, atau arus yang masuk pada hambatan yang ketiga. Nah, untuk menentukan I total, kita gunakan rumus V total per R total. Nah, V total kita ambil nilainya tegangan sumber yaitu 18 volt. Untuk R total nilainya 9, karena diperoleh dari R2 tambah 3 tambah 4, R1 tambah R2 tambah R3, karena rangkaiannya disusun secara seri. Jadi untuk R pengganti atau R totalnya langsung saja dijumlahkan, R1 tambah R2 tambah R3. Jadi nilainya adalah 9. Setelah itu diperoleh nilai 2 ampere. Jadi arus total itu sama dengan 2 ampere. Oke, kita kembali ke persamaan untuk rangkaian seri bahwa arus total itu sama dengan arus pada hambatan 1, sama dengan arus pada hambatan 2, sama dengan arus pada hambatan ketiga, yaitu sama dengan 2 ampere. Jadi rumus V3 sama dengan I3 kali R3 sudah bisa kita gunakan karena nilai I3 sudah diketahui. Maka diperoleh V3 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 volt. Contoh soal yang kedua. 3 buah hambatan yang identik dirangkai secara paralel dan nilai hambatan totalnya 0,75 ohm. Tentukan besarnya masing-masing hambatan. Jadi yang akan kita cari di sini adalah nilai dari R1, R2, dan R3. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke pembahasan. Ketahui R total itu sama dengan 0,75 ohm. Ditanyakan R1, R2, dan R3. Penyelesaian. 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. 1 per 0,75 itu sama dengan 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R. Jadi R1, R2, R3 kita ganti dengan R karena ketiga hambatannya identik, jadi sama. Lanjut, 1 per 0,75 sama dengan 3 per R. Jadi 1 tambah 1 tambah 1, 3 per R. Setelah dikali silang, diperoleh nilai R sama dengan 2,25 ohm. Oke, karena 3 hambatannya identik, maka R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, yaitu 2,25 ohm. Oke, contoh soal selanjutnya, kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm pada gambar berikut adalah. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana gambarnya itu tersusun secara seri, paralel, gabungan. Yaitu 2 ohm dan 4 ohm itu tersusun secara seri, 1 ohm dan 2 ohm juga tersusun secara seri. Hasil seri dari 1 ohm dan 2 ohm itu paralel dengan 6 ohm. Dihubungkan dengan tegangan sumber 12 volt. Selanjutnya kita ke gambar yang kedua.
Nah, yang pertama kita selesaikan adalah 1 ohm dan 2 ohm, di mana itu tersusun secara seri. Maka hambatan pengganti serinya atau RS adalah 1 ohm tambah 2 ohm sama dengan 3 ohm. Hasil serinya itu paralel dengan 6 ohm. Maka RP sama dengan 3 kali 6 per 3 tambah 6 itu sama dengan 2 ohm. Nah, selanjutnya kita menentukan arus dalam rangkaian. Arus dalam rangkaian kita gunakan rumus I sama dengan 12 per 2 itu dari 2 ohm, 4 itu dari 4 ohm, 2 itu dari RP 2 ohm. 2 tambah 4 tambah 2 itu 12 per 8 sama dengan 1,5 ampere. Jadi di sini seluruh hambatannya dijumlahkan karena pada hambatan ini sudah tersusun secara seri, yaitu 2 ohm, 4 ohm, dan 2 ohm. Jadi hambatan pengganti untuk RP di sini sudah tersusun secara seri dengan 4 ohm dan 2 ohm. Selanjutnya kita menentukan tegangan pada hambatan 6 ohm. Kita gunakan rumus V sama dengan I kali R. V sama dengan I 1,5 kali 2 sama dengan 3 volt. Ya, jadi karena di sini tersusun secara seri, maka arus pada 2 ohm itu sama dengan arus pada 4 ohm, juga sama dengan arus yang masuk pada lingkaran hitam ini, yaitu 1,5 ampere. Oke, selanjutnya karena tadi R3 yaitu 3 ohm dan R6 itu 6 ohm paralel, maka tegangan paralelnya itu sama dengan tegangan 6 pada hambatan 6 ohm, itu sama dengan 3 volt. Oke, tegangan paralel ini kita peroleh dari perhitungan V sama dengan 1,5 kali 2. Jadi arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm kita gunakan rumus I6 sama dengan I6 per R6 sama dengan 3 per 6, yaitu 0,5 ampere. Contoh soal selanjutnya, bila I adalah arus listrik yang melalui hambatan 8 ohm, maka besarnya kuat arus listrik yang melewati hambatan 5 ohm adalah. Nah, ini adalah gambarnya. Oke, jadi arusnya masuk pertama ke 12 volt, setelah terbagi ada yang ke-4, ada yang ke-8. Setelah itu di titik ini arusnya kembali menjadi 1, kemudian masuk ke 5 ohm. Nah, arus yang masuk ke 5 ohm itu yang akan kita cari. Nah, pertama kita lihat hambatan 8 ohm dan 4 ohm itu tersusun paralel. Jadi 8 dengan 4 tersusun paralel, maka tegangan di 8 itu sama dengan tegangan di 4 ohm. Oke, kita masukkan persamaannya. I8 kali R8 itu sama dengan I4 kali R4. I kali 8 sama dengan I4 kali 4. Maka I4 sama dengan 2I. Oke, jadi arus yang masuk ke 4 itu adalah 2 ampere. 2I ampere. Untuk yang di 8 itu I ampere, itu di soal ya, dijelaskan di soal. Maka besar kuat arus yang melewati 5 ohm adalah, oke, jadi gabungan dari arus 8 ohm dan arus dari 4 ohm itu akan masuk di 5 ohm, maka diperoleh persamaan I8 tambah I4 sama dengan I5. I tambah 2I sama dengan I5. Jadi I5 itu sama dengan 3I ampere. Jadi arus yang masuk ke I5 itu sama dengan 3I ampere. Contoh soal selanjutnya. Tentukan hambatan pengganti atau hambatan total rangkaian berikut. Jadi di sini ada rangkaian yang tersusun dari 10 hambatan. Susunan rangkaiannya itu merupakan rangkaian gabungan. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, rangkaian ini kita ubah atau kita modifikasi susunannya seperti gambar yang kedua. R1 letaknya tetap, R2 tetap, R3 tetap.
Yang berubah bentuknya adalah R4, namun posisinya tetap, itu dia berada pada antara R3 dan R5 serta R6. Jadi coba diperhatikan, R3-nya tetap, R4 itu berada di antara R6 dengan R3. Jadi R4 itu berada di antara R3 dan R6. Kemudian R5. Selanjutnya R7-nya juga posisinya tetap. Nah, yang berubah di sini adalah R9. R9 juga berada di antara R6, R7 dan R8. Jadi dia terletak antara R6 dan R8. Oke. Selanjutnya R8 tetap posisinya dan R10. Nah, pada rangkaian tersebut maka diperoleh. Jadi pada rangkaian ini persamaan-persamaan yang akan kita gunakan untuk menentukan hambatan pengganti totalnya adalah ini ya. Jadi ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk menentukan hambatan pengganti totalnya. Jadi yang pertama kita selesaikan adalah R8 dan R10 yang di mana rangkaiannya itu disusun secara seri. Selanjutnya agar lebih mudah dipahami. Jadi yang pertama itu R8, R10 disusun seri, maka RS1-nya atau hambatan pengganti seri 1 sama dengan R8 tambah R10, yaitu 10 tambah 2, 12 ohm. Hasil serinya itu paralel dengan R9, maka R9 dan RS1 itu paralel, maka RS1 kali R9 per RS1 tambah R9 itu sama dengan 12 kali 6 per 12 tambah 6. Hasilnya adalah 4 ohm. Hasil paralelnya yaitu RP1. Nah, pada gambar dia seri dengan R7. Maka penyelesaiannya RP1 seri dengan R7, maka RS2 itu sama dengan RP1 tambah R7, yaitu 4. Itu hasil dari paralel yang sebelumnya, tambah 8 sama dengan 12 ohm. Hasil seri dari R7 dan RP1 itu kita gambar seperti ini, kemudian dia paralel dengan R6, maka diperoleh RP2 itu RS2 kali R6 per RS2 tambah R6. 12 kali 6 per 12 tambah 6 hasilnya adalah 4 ohm. Setelah diperoleh hambatan pengganti paralelnya, gambarnya kita sederhanakan kembali menjadi seperti gambar yang ketiga, yaitu RP2 dari RS2 dan R6 itu seri dengan R5. Jadi RP2 dan R5 itu seri, maka RS3 itu sama dengan RP2 tambah R5, yaitu 4 tambah 4 sama dengan 8 ohm. Hasil serinya antara R5 dan RP2 yaitu RS3. Ternyata dia tersusun paralel dengan R4. Maka RP3 sama dengan RS3 kali R4 per RS3 tambah R4 sama dengan 8 tambah 8 kali 8 per 8 tambah 8 sama dengan 4 ohm. Nah, hasil paralelnya ini diperoleh gambar yang lebih sederhana kembali, yaitu RP3. Nah, di mana pada gambar ini R3 itu seri dengan R3. Ya, jadi R3 itu seri dengan RP3, maka diperoleh RS4 sama dengan RP3 tambah R3, itu 4 tambah 4 sama dengan 8 ohm. Selanjutnya diperoleh RS4. Nah, pada gambar ini RS4 itu paralel dengan R2, maka RP4 sama dengan RS4 kali R2 per RS4 tambah R2 sama dengan 8 kali 8 per 8 tambah 8 sama dengan 4 ohm. Jadi hasil paralelnya antara R2 dan R4 diperoleh gambar yang lebih sederhana lagi, yaitu R4, di mana pada gambar ini dia seri dengan R1.
Jadi R1 seri dengan RP4, maka R totalnya sama dengan RP4 tambah R1, yaitu 4 tambah 6 sama dengan 10 volt. Jadi kalau digambarkan, maka hambatan pengganti keseluruhan rangkaian menjadi satu seperti ini, yaitu nilainya adalah 10 ohm. Jadi RAB atau hambatan pengganti AB pada rangkaian ini itu sama dengan 10 ohm. Ya, itulah penjelasan dari beberapa contoh soal tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, dan gabungan antara seri dan paralel. Semoga pembahasan tersebut bisa membantu adik-adik dalam memahami konsep rangkaian seri, rangkaian paralel, serta rangkaian gabungan. Jika pada pembahasan ini terdapat beberapa hal yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.